Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin bin Abdillah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan kita hadir di mushola yang penuh berkah ini. Kita berdoa dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan kemudahan serta kelancaran dari apapun urusan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Salam tercurahkan dan terhaturkan selalu kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, dan kita pun berdoa agar kita pantas dan layak menjadi umatnya yang merindukan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, jamaah sekalian, mushola bin al-Rumah yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih Imam Syafi'i. Kemarin alhamdulillah kita telah membahas banyak dari awal tentang pembagian air, kemudian hingga nanti benda-benda yang bisa disucikan, dan kemudian nanti ada juga bersiwak, dan bahkan bagaimana persoalan tentang wudu dan wajibnya wudu, hukumnya wudu terus kemudian itu telah kita bahas. Begitu dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam wudu. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang fasal fil istinja wa adabul qada'il hajah, yaitu tentang istinja. Istinja itu adalah membersihkan kotoran. Kalau setelah BAK atau BAB, istinja. Wa adab dan adab-adab qada'il hajah. Qada'il hajah ini yang buang air. Adab-adabnya. Jadi Islam mengatur kita dari hal-hal yang besar seperti jihad, seperti ekonomi, politik, peradaban, pendidikan, tetapi juga hal-hal kecil, itu juga diperhatikan di dalam Islam. Dari hal ke tempat WC, toilet itu pun juga diperhatikan. Kita mulainya. Wal istinja wajibun minal bauli wal gha'id. Jadi istinja itu wajib, wajib untuk beristinja setelah kencing dan buang air besar. Wal afdalu ayastanjiya bil ahjari summa yutbi'aha bil ma. Jadi afdalnya adalah beristinja itu dengan ahjar. Apa itu ahjar? Ahjar itu batu. Kalau bahasa lainnya cebok itu menggunakan batu. Summa yutbi'aha dan juga diikuti dengan air. Tetapi ketika kita mengartikan ahjar, batu, itu bukan pentaklak batu betulan, tetapi bisa benda yang padat. Kalau sekarang ada teknologi yang nanti tisu. Walaupun nanti nggak semua benda bisa dijadikan untuk beristinja. Contoh benda-benda yang basah itu nggak bisa, tisu basah itu nggak bisa. Tapi kalau benda sifatnya adalah yang bisa menyerap, kalau tisu yang kering, tisu batu yang kering itu alat istinja. Atau juga jangan beristinja dengan barang yang halus itu seperti plastik, kaca. Nanti bisa mengakibatkan itu kurang efektifnya membersihkan apa yang dibersihkan. Seperti itu. Nah, kemudian juga diikuti dengan air. Dalilnya apa? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil haid. Rasulullah datang ke haid, yaitu fa'amaruni dan memerintahkanku an atiyahu bisalasatin ahjarin, yaitu memerintahkan kepadaku untuk mengambil tiga batu.
Ini dalil bahwasanya batu bisa dipakai untuk bersuci. Dan ini boleh. Ya. Dan hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaid," apabila di antara kalian pergi ke ghaid itu WC gitu ya, tempat buang air, "falyadhhab ma'ahu salasatu asjarin." Hendaknya ya dia membawa atau dia pergi bersama membawa 3 buah batu. Karena kalau cuma satu kurang bersih, satu ya. Tapi ya nanti benda yang bisa untuk dijadikan bersuci, bukan bersuci ini tapi untuk membersihkan ya. Dan setelah bihinna fa'innaha tazzi'u anhu, karena dengannya bisa membersihkan ya. Jadi itu dalil bagaimana kita membersihkan atau beristinja itu dengan batu dan dengan air. Wa yajuzu an yaghtasilu 'ala al-ma' aw 'ala salasati ahjar yunki bihinna al-mahalla ya. Atau bisa jadi boleh juga kita membatasi ya dengan air ya saja atau dengan 3 batu saja. Kalau tadi yang pertama batu dan air ya. Bisa jadi kita batasi hanya air saja atau ala salasat ahjar atau 2 batu saja untuk membersihkan al-mahalla, ini tempat yang membersihkan itu ya, tempat yang perlu diistinjai itu. Maka dari situ ya kita bisa lihat tadi kita baru sebutkan dalil tentang bagaimana ya Rasulullah ya beristinja dengan batu. Maka ada di sini hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu anna rajulan min ahli adawatan min ma'i wa 'azalatan wa yustanjiya bil ma'i. Di saat itu Rasulullah masuk kepada khala, sama khala juga tempat tadi bersuci tadi, tempat buang air. Kemudian dia membawa apa? Dia membawa ibaratun ini wadah minalma, dan di dalamnya ada air ya, ada air dan ada azanatan. Jadi yang diserahkan kepada Rasulullah itu ada air dan ada azanatan, ini adalah kayu atau tongkat seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah milih mana antara air dengan kayu ini? Maka fayastanjiya bilma, maka Rasulullah lebih memilih air. Jadi air lebih utama ya. Fa'ida arada iktisar ala ahadihima falma afdal. Kalau kita lebih memilih antara salah satu benda ini atau air, maka yang lebih afdal adalah air. Seperti itu ya. Jadi bisa 3 batu dengan air, bisa air saja, bisa dengan batu saja. Tapi kalau pilih salah satu, lebih utama dengan air. Insya Allah air banyak ya. Wa yajtanibu al-istiqbal qiblah wa istidbaraha fil sahra, yaitu menjauhi dari istiqbal kiblah, menghadap ke kiblah, wa istidbaraha fi sahra, atau membelakangi kiblah ya. Tapi di sini memang diusahakan ya kita menghindari itu, menghadap kiblah atau membelakangi kiblah di saat kita buang air besar ya. Walaupun sebetulnya ini adalah berlaku kalau tidak ada ruangan terbuka ya, tapi kalau sudah ada terbuka dan dibatasi dengan tembok-tembok, sebetulnya tidak menjadi masalah ya. Coba kita lihat di sini ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Ayyub Al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ila ataitumul ghaid," ya, Rasulullah bersabda, apabila ataitumul ghaid, kalau kalian pergi ke WC, fala tastaqbilul qiblah, jangan menghadap kiblat.
wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakangi. Walakin syarriku au barribu, akan tetapi ngadeplah timur atau ngadeplah barat. Jangan ngadep kiblat, tapi suruh ngadepnya timur atau barat. Tapi konteks hadis ini itu dimajukan. Kalau Madinah kan ke selatan, jadi ya nggak boleh selatan dan utara. Makanya disuruhnya barat dan timur. Kalau kita di sini kan kalau mau ke sana ngadepnya kiblat ke arah barat gitu ya, miring sedikit. Jadi jauhi itu barat dan timur, berarti ke selatan atau ke barat. Demikian. Jadi harus paham konteksnya, harus paham konteksnya. Ya. Tetapi ada kisah Abdullah bin Umar. Ya, kisah Abdullah bin Umar. Tatkala itu dia sedang ada hajat, membetulkan atau mengambil sesuatu di atas rumah Hafsah, istri dari Rasulullah, dan tidak sengaja melihat Rasulullah sedang melakukan buang air besar, tapi tidak datang semua, hanya dilihat dari atas. Ya. Dan itu waktu itu melihatnya Rasulullah sedang menghadap kiblat. Maka di sini kalau semisal sudah ditutupi tembok-tembok atau WC itu ada di dalam bangunan, tidak mengapa kalau dia hadapnya ke arah, walaupun lebih baik dihindari. Karena memang ini bukan untuk yang sudah berbangun seperti itu, berbangunan, ruangan dan lain sebagainya, tetapi untuk di area yang lapang, yang luas. Ya misalnya kalau dulu itu kan ada apa tuh apa sih namanya itu, di sawah atau di kali atau di kolam. Ya itu kan batasannya bukan tembok, hanya kain gitu ya, belum lagi gadang. Nah itu tinggalkan ya. Nah, itu kalau bisa artinya sesuatu. Tapi kalau sudah kamar mandinya ada di suatu ruangan dan lain sebagainya, itu beda lagi. Tapi kalau untuk keadaan-keadaannya lebih baik ini ditinggalkan. Selanjutnya, wajdanibul baul wal ghaid fil ma'il raqid. Raqid ini adalah kita jauhi kencing dan buang air besar di air yang menggenang, yang tidak mengalir, itu dijauhi. Ya. Nah, dalilnya apa? Itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha yubalu fil ma'il raqid. Rasulullah melarang kita kencing di air yang mengenang ya. Para ulama menjelaskan begitu pun dengan buang air besar. Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu menjelaskan di sini lit tahrim. Ya di dalam kitabnya Syarah Muhadzab bahwasanya ini tahrim untuk diharamkan. Karena nanti resikonya lebih besar, ada penyakit, bau dan lain sebagainya. Karena bukan air yang mengalir. Kemudian apa lagi? Tadi kan dijauhi dari kolam atau dari genangan yang tidak mengenang, tidak mengalir. Wadah tasjaratil musmarah, yaitu di bawah pohon yang berbuah. Itu dijauhi kencing dan buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Hikmahnya apa? Jadi bukan pohonnya, tetapi orangnya nanti, ya, baik yang mau berteduh, baik yang mau mengambil sesuatu dari pohon itu, ya, baik memang yang sering orang lewat di situ berteduh di situ, itu dilarang, ya. Wafil tariq, dan di jalan juga dilarang, ya, tak boleh. Wafil dil ini lebih kan bernaungan orang-orang. Jadi kalau ada sebuah rumah ruangan yang sering banyak orang bernaung di sana, itu jangan di situ. Karena memang nanti siapa tahu ada orang lain yang berpotensi untuk berteduh atau bernaung di tempat tersebut, ya. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya ittaqu la'alaini, ya, jauhilah dua orang yang dilaknat, ya. Sahabat bertanya, siapa yang dilaknat ini? Yaitu adalah alladzi yatahalla fi tariqin nas, yaitu orang yang
buang air besar ya terhadap membuang kotoran di jalan manusia, atau atau ia membuang kotoran di tempat naung mereka, tempat naung manusia, itu dijauhi. Ya. Wal thubbi ini adalah lubang. Wal thubbi adalah lubang. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Sirjis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang ayyubala fil juhri. Rasulullah melarang kita semua mengencingi sebuah lubang fil juhri. Ya. Kemudian ditanya, ya, tapi nanya bukan kepada Rasulullah, kepada sahabat yang lain, kenapa sih demikian? Maka kota ya, Qatadah menjelaskan karena itu tempat tinggal jin. Jadi membahayakan juga. Walaupun Nabi tidak bilang begini ya, Nabi pokoknya lubang hindari. Karena bisa jadi itu lubang hewan atau binatang buas, atau mungkin lubang semut, kita zalimi dan lain sebagainya. Jadi lebih hati-hati ke sana. Cuma Qatadah menjelaskan bahwasanya ya lubang itu adalah tempat tinggal jin. Maka sering kadang orang salah kencing, ya, buang air kecil sembarangan, buang air besar, ternyata malah kesurupan. Kesurupan. Alhamdulillah juga. Anak kecil itu biasanya. Atau apa? Kalau misalnya supir itu kan berhenti di jalan, itu harus hati-hati sekali itu ya. Ini ada dalam besar. Kemudian selanjutnya wala yatakallam 'alal bawl wal ghaid, dan tidak berbicara ketika buang air kecil dan buang air besar. Ini sering sekali dijumpai ketika kita lagi di biskop itu kan kedekatan, kalau dalam bawah liga ya, tapi kalau dalam biskop samping-sampingan, gimana kabarnya? Ya. Nah, di sini hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Umar, bahwasanya sahabat waktu itu pernah menyapa Rasulullah. Rasulullah sedang kencing. Ya, tetapi Rasulullah tidak menjawab. Padahal menjawab salam itu hukumnya ya, fardu kifayah ya. Sebagian sudah jawab ya, cuma enggak. Ini berarti teguran keras. Jangan sampai ngobrol, begitu ya. Apalagi nanti hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya dijelaskan ya, la yakhruju rajulain, jangan sampai dua orang itu keluar dan dia melakukan buang air, mereka ngobrol, yatahaddatsan, mereka ngobrol antara satu dengan yang lain. Maka apa? Fa innallaha azza wa jalla yanqutu 'ala dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan demikian. Ini mulai adabnya kita pakai. Ya, itu perbuatan yang sangat dibenci. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar. Nah, ini Imam Sujah menjelaskan jangan menghadap matahari dan bulan. Ya, karena itu adalah ayat-ayat Allah, bukan adalah kebesaran Allah. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, imam besar hadis al-fiqih juga yang bermadzhab Syafi'i, itu mengatakan tidak apa-apa, tidak juga dimakruhkan, dan tidak ada dalil yang kuat, bahkan dalilnya dhaif. Jadi kalau dosa terlalu takut misalnya menghadap matahari, nggak boleh menghadap bulan, nggak boleh. Ya, jadi sudah itu yang ini akhir ini tidak perlu ya. Jadi apa misalnya yang penting tadi dari awal dijaga betul. Wajib tidak boleh menghadap samsa wal qamar wala yastadbiru rumah, dan juga tidak boleh membelakangi ya. Tapi ini kata Imam Nawawi sendiri tidak perlu dijadikan acuan ya. Wala yastanjiya bi yaminihi, ini yang terakhir juga perlu, jangan cebok dengan tangan kanan. Lalu bagaimana dengan cacat istisna? Ya, itu pengecualian masalah. Maka di sini poin yang dua terakhir ini ya, itu tidak terlalu penting.
Ya, itu bab tentang istinja, ya, tentang cebok gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita membahas satu fasal lagi, satu pasal lagi sedikit, yaitu kalau kemarin kita sudah membahas tentang wajib-wajibnya wudhu. Nah, kemudian juga kita telah membahas tentang sunnah-sunnah di dalam wudhu. Maka sekarang kita akan membahas tentang nawaqidul wudhu, yaitu pembatal wudhu. Walladhi yanqudul wudhu'a sittatu asya'. Yang pembatal wudhu di sini disebutkan ada 6 poin. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini, itu yang keluar dari dua lubang, yang bawah maksudnya ya. Baik itu cair padat angin, nah itu ya, cair padat angin. Kita lihat di sini. Padat gas. Iya. Tapi sebelum ke sana, saya mau menyampaikan kalau di kitab ini belum ditulis ya, ada salah satu adab yang sangat penting juga, yaitu adalah membaca doa ketika masuk ya ke sholat, ke tempat isi tadi, sama ketika keluar, kan ada di sini ya. Tapi Dr. Mustafa Fatim Al-Buwa menjelaskan di kitab tadinya, dijelaskan doa masuk WC yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi minta berlindung sama Allah agar dijauhi dari setan laki-laki dan setan perempuan yang suka berlama-lama di kamar mandi ketika doa itu kayaknya ya. Karena memang tatkala itu lagi sendiri ya. Kemudian untuk keluarnya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Tirmidzi, ghufranaka, sampai situ cukup. Akan lebih baik ditambah lagi alhamdulillahilladzi adzhaba anni adza wa afani. Sekali puji bagi Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang tidak baik dan yang mengganggu. Ya, karena apa? Dengan buang air ya itu sehat. Ya, semua itu sehat. Ada juga yang menambahkan alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa quwwatahu wa dafa'a 'anil adahu dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau mau sampai sini juga boleh. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa afani. Afan aja ya. Ada penting ghufranaka tuh. Ghufranaka alhamdulillah. Kalau saya sih alhamdulillah ya. Ghufranaka. Ghufranaka alhamdulillah ghufranaka. Boleh kan ya alhamdulillahnya. Ada berarti tambahan ya. Berarti alhamdulillah kita ghufranaka. Boleh. Tadi sini kan ghufranaka dulu. Tapi kalau alhamdulillah mungkin yang segera kan alhamdulillah. Ya. Itu yang kita sampaikan ya. Tapi alhamdulillah itu harus diperhatikan. Terus kemudian kembali ke yang tadi cerita Asya ada 6 tadi kan terlewat ya. Tadi yang satunya sudah, yaitu makharaja minas sabilaini, yaitu keluar dari dua lubang ya. Karena apa? Pada dasarnya ketika kita hendak sholat ya, tentu kita harus berwudu dan bersih dari hadas ya. Jadi secara sahnya sholat kita tidak akan bahas itu bersih dari hadas, najis hadas gitu ya, baik itu pakaian, badan, tempat. Kemudian yang kedua istiqbalul kiblat, masuk kiblat. Itu kalau udah kita insya Allah sah. Kalau ada yang kurang ini ada yang wajib ini misalnya. Kemudian yang ketiga satrul aurat, menutup aurat ya kan. Jadi kalau laki-laki usaha pakai, cuma kalau juga sholat pakai itu ya, ya umumnya sholat yang menutupi rapat seperti itu. Dan kemudian untuk perempuan ya dia terbebas dari darah haid dan nifas. Ya, di sini la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, tidaklah diterima
atau Allah tidak menerima sholat ya, kalian apabila kalian berhadas sampai kalian berwudu ya. Kemudian ada lelaki Hadramaut Yaman bertanya, hadas ini gimana? Apa yang maksud hadas ya? Kemudian disampaikan fusa'u wa turab ya, fusa'u wa turab yaitu adalah kotoran ya, kotoran yang keluar ya. Baik itu kencing, baik itu ya, kencing, tinja dan sebagainya ya, intinya kotoran seperti itu. Nah, kotoran ini ada yang kalau dibuatkan dia tidak ada karangnya, hanya kentut biasanya. Nah, gas seperti itu ya. Jadi yang busa itu kotoran yang kelihatan, kalau turab dia tidak, tapi sama-sama kotoran seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah wal-naum ala ghairi hayati mutamakkin, orang yang tidur tetapi bukan dalam posisi yang mutamakkin itu duduk sehingga pantatnya terjaga ya. Kalau tidur ini kan dia tidur nih, bangun bisa sholat, tapi kalau pantatnya nggak terjaga maka di sini ada minimal ada dua. Yang pertama posisinya berubah, posisi berubah itu berarti nah, gitu tidurnya sedang bolak minyak. Yang kedua dia tidak menempelkan pantatnya di sini di lantai. Berarti apa? Kita nggak tahu ya, di saat itu bisa jadi dia kentut karena ketika berbaring ya, tengkorak, miring dan lain sebagainya itu kan posisi lubang terbuka, nah, itu potensi ya seperti itu. Maka kalau naum yang tidak demikian, yang saya masih terjaga naumnya ini, tidurnya masih terjaga, maka tidak harus dulu lagi. Misalnya kalau kita lihat Jumat dia masih sadar tapi belum berubah, kalau udah berubah nah itu duduk. Tapi kalau dia masih dia terjaga. Kemudian kedua ya, kemudian yang ketiga wazawal akli bisyukrin aw maradin, yaitu bergesernya atau hilangnya akal, baik itu karena memang mabuk atau sakit gila atau mabuk itu, maka dia ibu lagi karena hilang kesadarannya, akalnya hilang. Yang ketiga walam surajulil al-mar'ata al-ajnabiyah min ghairi ha'i, yaitu seorang laki-laki yang bersatuan dengan perempuan yang bukan perempuan free ya. Ini memang ada perbedaan pendapat oleh Imam Syafi'i pakai syahwat tidak pakai syahwat, tapi ada imam yang lain seperti Imam Ahmad tidak. Maka kalau orang berkata Syafi'i ketika umroh atau haji itu ketika tawaf nggak bisa dipungkiri, dia akan desak-desak perempuan dengan laki-laki, mau nggak mau pasti nempel. Tapi nempel begini ya, kalau nempel ada batas enggak, tapi kalau nempelnya langsung nah, maka kalau itu dipraktekkan nanti sering batal wudu lagi, baru mau sekali wudu nggak bisa, baru sama jalan wudu lagi. Maka itu intikal madhab, berpindah sebentar ke madhab yang lain karena memang situasi pernah saya sampaikan di awal-awal video ini ya, beberapa yang pertama masalah. Jadi di mukadimah, jadi bisa jadi seperti itu ya, kita keluar dari madhab karena memang kondisi dan keadaan tertentu, bukan untuk main yang tadi usul tarbiyah. Jadi kalau fikih itu sifatnya sebetulnya lebih fleksibel ya, karena memang ada beberapa pendapat para ulama. Berikutnya adalah aula mas'umun nisa, yaitu menyentuh wanita karena yang bukan mahram ya, karena memang langsung kulit dengan kulit itu batal ya. Dan yang batal adalah laki-laki dan perempuan. Bagaimana yang khunsa itu orang yang lahir memiliki dua kelamin.
Enggak bencong, kalau bencong itu kadang sudah punya dia trans gitu. Nah, tapi ada yang memang ya, cuma nanti itu nggak nyampe besar. Jadi kalau sudah balik ke sana atau mungkin masih belum punya, sudah usia remaja sana, dia akan lebih condong kemana. Nah, ketika dia lebih condong kemana, berarti syariat dia itu lebih condong ke laki-laki misalnya, ya itu ditandai dengan bertumbuhnya visi. Perempuan itu otomatis punya payudara dan melahirkan, maaf ya, seperti itu. Laki-laki ya yang lainnya lebih dominan, ya campur. Jadi yang dominan, walaupun mungkin ada juga sifat-sifat karakter tidak bisa copot hilang atau keinginan dan lain sebagainya, tapi kan ada syariat menghukumi itu. Nah kalau itu enggak, kalau berpapasan enggak akan. Jadi yang baru masuk adalah yang perempuan dengan laki-laki, jadi yang perempuan seperti itu. Ya. Yang kemudian selanjutnya adalah bahwa farjil adami di batinil kafi, yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak. Tapi kalau dengan ini tidak, karena dengan telapak tangan. Kemudian banyak sekali dari Imam At-Tirmidzi, ya. Panas kalau falyatawadda, dari Majah panas farjahu falyatawadda, dan juga diwakilkan dari Imam An-Nasa'i, siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus wudu lagi, wudunya batal. Kemudian yang terakhir, ya, wa mashu halqatin duburihi 'ala al-jadid, maksudnya adalah menyentuh lubang belakang, dubur atau menyentuh dubur. Itu perkataan qaulul jadid, ya. Imam Syafi'i itu nanti ada qaulul jadid, ada qaulul qadim, qaulul jadid. Pendapat Imam Syafi'i yang baru dengan yang lama. Yang lama itu tatkala Imam Syafi'i sedang di Baghdad, Irak, ya. Terus kemudian yang baru di mana? Tatkala Imam Syafi'i di Mesir. Bagaimana? Maka kita menyesuaikan yang baru. Tetapi pendapat yang lama tidak juga bisa hilang untuk hasanah ilmu kefikihan, ilmu Islam. Demikian. Berarti kalau kita boleh ringkas, nanti 6 itu yang pertama apa yang keluar dari dua lubang. Terus kemudian tidur yang betul-betul nyenyak dan dia bermutamakin, ya. Terus kemudian dia hilangnya akal baik dari sakit maupun dia mabok, ya. Kemudian menyentuh wanita bagi laki-laki dan sebaliknya yang bukan mahram, ya. Dan ini juga ada pendapat. Kemudian selanjutnya adalah menyentuh kemaluan, ya, dengan telapak tangan, ya. Terus kemudian yang terakhir yang keenam adalah menyentuh lubang dubur yang belakang. Ini berdasarkan dengan perkataan atau pendapat Imam Syafi'i yang baru disebut qaulul jadid semasa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di Mesir. Ya, itu saja cukup, ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa bersama majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.